Terima kasih telah membawa Putri kemarin kembali ke Posyandu. Di sini saya mau mengajak berdiskusi sebentar saja. Apakah ada waktu? Bisa Ibu, silakan Ibu. Oke, baik. Saya tunjukkan grafik pertumbuhan anaknya ya Pak. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Mana nih share screen-nya? Share. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah kelihatan Bu. Oke. Sebentar. Nah, ini yang pertama adalah grafik pertumbuhan untuk Putri, tinggi badan menurut usia. Nah, di sini Putri itu berada tepat di angka min 2 standar deviasi. Artinya, tinggi Putri ini normal untuk anak seusia Putri. Selanjutnya, untuk grafik pertumbuhan berat badan menurut tinggi badan, Putri berada di angka di bawah negatif 2 standar deviasi. Artinya tubuh Putri ini kurus Pak, atau tidak sesuai dengan tinggi badannya. Seperti itu. Oh, ini jadi saya harus bagaimana ini? Oke, untuk langkahnya karena Putri ini tidak sakit, mari kita fokuskan pada pemberian makannya ya Pak. Bisakah saya mengajukan beberapa pertanyaan sehingga saya bisa mengetahui mengapa pertumbuhan Putri ini tidak sesuai dengan anak seusianya? Ya Bu, silakan Bu. Baiklah, apakah Putri masih meminum susu formula dan bagaimana dengan pola makannya? Putri masih meminum susu formula Bu. Untuk makannya mungkin lebih sedikit karena saya bekerja. Jadi saya tidak bisa membantu langsung setiap harinya. Jadi saya harus menitipkan kepada tetangga setiap harinya. Oke, baik. Jadi Putri ini masih diberi susu formula ya Pak oleh tetangga ketika dititipkan? Iya. Ya, itu baik. Apakah hanya menyusu ketika bersama tetangga saja? Apakah kalau bersama Bapak Putri tidak minum susu formula? Tidak. Setelah di rumah putri saya buat susu formula saja. Biasanya 1 kali 1 malam. Oh gitu, baik. Bagaimana cara Bapak menyiapkan susu formula tersebut? Saya ambil 1 sendok takar dan beri air sampai gelasnya penuh. Baik, lalu bagaimana cara Bapak memberikan susu formula kepada Putri? Menggunakan botol dot, putri sudah bisa memegang botol dot sendiri. Oh, itu baik. Apakah Bapak atau tetangga Bapak juga memberi makan Putri berupa makanan yang lembut atau lunak atau makanan padat ya, Pak? Putri sudah bisa makan padat. Oke, baiklah. Biasanya satu hari berapa kali Putri diberi makan, Pak? Paling sehari 1-2 kali oleh tetangga. Lalu bagaimana cara tetangga memberikan makan pada Putri? Apakah melalui suapan pakai tangan atau pakai sendok? Ya disuapin pakai sendok aja. Baik, apakah ketika Putri di rumah, Putri diberi makan oleh Bapak kalau Bapak udah pulang kerja? Iya, cuma 1 kali saja. Baik, untuk porsi makannya bagaimana ya Pak? Putri kalau makan tidak pernah banyak, cuma sedikit-sedikit saja. Seperti itu. Baiklah, saya akan bertanya lagi tentang kesehatan Putri dan lingkungan rumah. Apakah Putri sering lesu seperti sakit, mencret, mungkin batuk atau demam dan pilek? Setahu saya tidak, hanya porsi makannya saja yang sedikit. Tidak begitu nafsu makan. Oh, seperti itu. Lalu bisa ceritakan tentang rumah Bapak, apakah mempunyai kamar mandi, toilet atau WC Pak di rumah? Tidak, kami tinggal di daerah miskin. Kami hanya ngontrak, Bu. Hanya ada 1 kamar mandi dan WC untuk umum. Baik, lalu dari mana Bapak biasanya memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari?
Untuk air bersih kami ngambil air dari keran di halaman dan sekali seminggu saya membeli air dalam kaleng besar untuk air minum. Lalu apakah air tersebut selalu dimasak, Pak, kalau untuk minum? Untuk air minum selalu saya masak terlebih dahulu. Bagus sekali Bapak untuk sudah memasak air untuk minum. Lalu penyimpanan air minum tersebut bagaimana ya? Saya menyimpannya dalam kaleng yang saya ketika membeli air. Oh, seperti itu. Satu rumah ada berapa orang ya Pak di rumah Bapak? Hanya saya, Putri, dan kedua kakaknya yang masih SD. Baik. Lalu untuk kondisi kesehatan Bapak dan kakak-kakaknya Putri bagaimana? Kami semua baik, walaupun saya akui saya sangat kelelahan kerja keras, mengingat ibunya, anak-anak juga sudah tidak ada. Gitu. Oh, seperti itu. Lalu untuk persediaan makanan, apakah Bapak mempunyai persediaan makanan yang cukup? Tidak begitu cukup, Bu. Saya juga tidak dapat bantuan di kelurahan saya, Bu. Kalau mau minta, saya juga malu. Oh, seperti itu. Baiklah. Kembali lagi ke Putri ya, Pak. Menurut Bapak, mengapa Putri ini memiliki berat badan yang kurang daripada anak-anak seusianya? Ya, saya cuma berpikir dia tidak begitu banyak makan ya. Mungkin dia memerlukan lebih banyak makanan dan susu. Ya mau bagaimana lagi? Saya bekerja jadi tidak bisa mengurus Putri dengan baik. Baik, dari apa yang Bapak ceritakan, kelihatannya Putri mungkin tumbuh lambat karena beberapa alasan seperti tapi yang paling besar kemungkinannya itu karena dia tidak mendapatkan makanan yang cukup dan pemberian susu formulanya ini kurang seperti itu. Cara Bapak dan tetangga Bapak sebenarnya sudah baik, memberikan susu formula serta makan sebanyak 3 kali sehari. Namun apabila porsi makan Putri ditambah lagi lebih banyak dari biasanya, akan sangat menolong tumbuh kembang Putri, dan berat badan Putri bisa normal seperti anak-anak yang lainnya. Mari kita bicarakan cara lainnya untuk membantu Putri ya Pak. Karena Putri ini berusia 2 tahun, benar? Iya. Bapak bisa melihat bahwa anjuran makan untuk anak usia 2 tahun ialah 4 sehat 5 sempurna. Seperti yang Bapak ketahui, 4 sehat itu ada nasi, sayur, buah, lauk pauk, serta susu. Nah, di sini Bapak tetap memberikan susu formula minimal 3 kali sehari. Kalau boleh tahu, makanan apa yang diberikan kepada Putri waktu Putri dititipkan kepada tetangga atau saat Putri masih bersama Bapak? Nasi dan lauk saja. Kadang-kadang itu nasi dan sayur. Baik, itu makanan pokok yang sudah baik. Mungkin Bapak perlu menambahkan selingan seperti buah dan sayur atau makanan yang mengandung tinggi zat besi ya Pak, seperti yang ada dalam daging-dagingan atau sumber protein hewani yang lain, seperti itu. Tetapi saya tidak punya semua makan tersebut. Makanan seperti ayam dan daging itu terlalu mahal. Bapak tidak harus memberikan makanan tersebut. Mari kita cari sumber makanan yang Bapak miliki di rumah selain daging dan ayam ya. Makanan sumber hewani apa yang biasanya Bapak berikan kepada Putri? Oh iya, saya bisa memberi telur dan kadang-kadang tahu dan tempe ya. Wah, itu sudah baik sekali. Lalu bagaimana dengan sayur dan buahnya ya Pak? Apakah yang bisa Bapak berikan kepada Putri? Untuk sayuran saya jarang, Bu. Biasanya bisa memberi wortel, bayam, atau kangkung. Sedangkan untuk buah, ada pisang dan pepaya. Apakah sayuran dan buah tersebut harus setiap hari diberikan untuk Putri? Bapak tidak perlu memberikan semua makanan itu setiap hari, cukup 2 kali sehari saja. Dan Bapak dianjurkan untuk memperkenalkan satu persatu makanan tersebut setiap 4 atau 3 kali sehari. Sekarang coba Bapak jelaskan mengapa harus memperkenalkan satu persatu Pak makanan tersebut. Untuk memastikan bahwa makanan baru tersebut dapat diterima si anak.
Ya, itu benar sekali. Saya kira jika Bapak dapat melakukan seperti yang telah kita diskusikan pada siang hari ini, Putri akan tumbuh dengan baik, makanan akan membantunya tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Sekarang coba bisa Bapak ulangi lagi apa yang harus Bapak berikan dan bagaimana Bapak akan memberikan makanan dan susu buat Putri di rumah. Saya akan mencoba untuk memberikan susu formula 3 kali sehari. Iya, baik. Apalagi? Saya akan menambah porsi makan untuk Putri dan mulai mengenalkan pada buah dan sayur. Ya, bagus sekali. Semua makanan ini akan membantu Putri untuk tumbuh. Jika Bapak bisa memberikan makanan seperti apa yang Bapak sebutkan tadi, maka akan ada perubahan dalam kesehatannya. Apakah Bapak atau mungkin tetangga Bapak dapat membawa Putri datang kembali ke sini bulan depan ke Posyandu? Ya, saya akan usahakan bisa. Baik, bulan depan akan kita timbang dan ukur kembali. Jika dia mendapatkan makanan yang cukup, Putri akan terlihat lebih aktif dan berat badannya akan meningkat. Kita juga harus melihat pertumbuhan panjang dan beratnya. Terima kasih Bapak untuk sesi diskusi pada siang hari ini. Semoga sehat selalu.